Hey guys, so this is shooting day 2 sama Inai. Hai Inai. Hai Kak. Inai, Hai Inai. Kita shooting day 2. Ini apa kita ngapain hari ini? akar tuba. Mah menubah. Iya, Kita mau menubah guys. Mau mencari akar tuba. Hola netizen yang tercinta. Layaknya roda yang berputar, Mayang Luciana Fitri tidak lagi diterpa hujatan. Adik kandung Vanessa Angel itu perlahan menuai pujian netizen yang berbakti. Komentar positif yang diterima Mayang diakibatkan karena sikapnya yang terbuka dan ikhlas menerima kebebasan mantan supir Vanessa Angel Tubagus Jody. Di samping itu, Mayang juga mulai produktif, alih-alih menyinyiri keluarga Fuji seperti dulu. Dia menyibukkan diri dengan kegiatan positif seperti fokus berkuliah, berkarir hingga magang di kantor DPR. Berbanding terbalik dari Mayang, Fuji malah ramai diterpa komentar tidak sedap. Hal tersebut diakibatkan oleh sikapnya yang tertutup atas kebebasan Tubagus Jody. Selain mengutarakan ekspresi berat hati, Fuji juga melontarkan sindiran atas kebebasan Tubagus Jody. Aktivitas terkini Fuji juga dianggap kurang produktif. Dia dituding acap kali menjual kesedihan hingga berlebihan memamerkan harta. Imbas perbedaan produktivitas dan sikap soal kebebasan Tubagus Jody, Fuji dan Mayang seolah-olah memiliki nasib yang tertukar. Fuji yang dulu dipuji kini kerap dikritik. Sementara itu, Mayang yang dulu sering dihujat sekarang mulai ramai dipuji. Kayaknya real roda berputar deh. Gantian Mayang yang bersinar sebelah redup. Ya, begitulah komentar dari salah satu netizen yang berbakti. Mayang sedang membuktikan ucapannya untuk menjadi rich auntie. Nyalakan sendiri Mayang. Ya, begitu juga komentar dari salah satu netizen yang budiman lainnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terkait dengan reaksi netizen terhadap komentar Fuji yang ditujukan untuk Jody, mantan supir dari almarhum Bibi Ardiansah dan almarhumah Vanessa Angel. Nah, reaksi negatif dari netizen 62 akan berhenti dan akan berbalik menjadi respect yang tinggi bagi Fuji dan keluarga Faisal jika Haji Faisal berkenan mengundang Jody ke rumahnya dan saling maaf-memaafkan antara Jody dengan keluarga besar Haji Faisal. Bahkan akan menjadi inspirasi bagi netizen dan netizen akan salut kepada keluarga Haji Faisal dan Fuji jika mereka mau memberikan modal kepada Jody yang pernah mengabdi untuk anak dan menantunya itu, modal agar bangkit dari kondisi sekarang. Kenapa harus begitu? Karena itu menunjukkan dan membuktikan dengan aksi nyata bahwa keluarga Haji Faisal sudah ikhlas, rela atas kepulangan Bibi Ardiansah dan Vanessa Angel. Karena kepulangan mereka lewat kecelakaan itu bukan atas kesengajaan Jody sang supir, tetapi itu adalah skenario langit. Ya toh, kita ingat keluarga Brigadir Joshua dengan rela memaafkan Barada Richard Eliezer loh, yang sebenarnya mereka punya alasan kuat untuk tidak memaafkan. Sedangkan keluarga Haji Faisal itu punya alasan kuat untuk memaafkan Jody. Nah, jika keluarga Haji Faisal, terutama Fuji yang menjadi superstar Indonesia saat ini, itu mengungkit kejadian itu, kecelakaan itu, mengungkit kesalahan Jody atau hukuman Jody, maka netizen akan berbalik mengungkit efek dari kecelakaan tersebut terhadap Fuji dan keluarganya. Ya toh, maka agar membuat kondisi situasi aman, damai, kondusif dan saling terinspirasi, justru keluarga Haji Faisal sebaiknya memaafkan dengan ikhlas Jody dan memberikan modal untuk usaha. Memang ini tidak mudah, tetapi tidak sulit juga bagi keluarga Haji Faisal. Nah, kita netizen yuk berhenti menghujat Jody maupun Fuji, karena mereka punya background dan alasan masing-masing. Kita ambil hikmahnya saja untuk memperbaiki cara kita merespon terhadap kejadian-kejadian yang akan kita alami. Salam akal jernih. Kayaknya dulu netizen yang suka hujat Mayang Luciana Fitri sekarang udah mulai menyesal deh
Dan giliran sekarang Mayang hari demi hari itu semakin kelihatan bersinar gitu melalui prestasi demi prestasi. Akhir-akhir ini Mayang membagikan momen dirinya saat syuting untuk acara Tanah Air Beta Trans TV dan dia banjir pujian dari netizen. Ada yang bilang kalau kayaknya real roda berputar deh. Gantian Mayang yang bersinar, sebelah yang redup. Sebelah mana nih? Saya sendiri tipe orang yang tidak mudah justifikasi orang ya. Dari awal kemunculan Mayang ini dengan kematian almarhum Vanessa, saya udah tahu bahwa roda itu pasti akan berputar. Bisa jadi yang dulu kita puja-puja sekarang bisa berbalik, atau yang dulu kita hina-hina sekarang jadi glow up seperti Mayang ini. Dan kayaknya ini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Mayang. Semua perempuan harus belajar dari Mayang, terutama buat teman-teman yang masih muda-muda ini. Hal penting yang kita pelajari dari seorang Mayang adalah dia tidak pernah melupakan pendidikan. Dia meskipun mau meniti karir di dunia entertainment, dia tetap lanjut kuliah. Ya meskipun dia juga nyambi-nyambi gitu ya, kayak nerima endorse, mungkin nyanyi dan lain sebagainya. Keren sih. Yang kedua adalah Mayang itu memiliki skill yang bisa dia banggakan gitu. Setidaknya dia belajar musik ya, selain dia nyanyi, saya lihat dari media sosialnya tuh selalu bermain gitar, menyanyi. Ya meskipun mungkin nggak terlalu banyak job ya seperti artis-artis lain, tapi menurut saya ini bagus. Jadi bukan hanya dia permak itu wajah atau penampilannya, tapi juga dia mempunyai skill yang bisa dia tonjolkan, yang bisa dia unggulkan dari seorang Mayang. Dia bisa bermain gitar. Menurut saya ini tidak semua artis ya bisa melakukannya. Banyak artis yang memilih untuk terjun di dunia entertainment itu dia ya bikin sensasi atau bikin drama-drama yang kayaknya ya nggak ada prestasi. Tapi menurut saya Mayang ini suatu saat bisa jadi berprestasi kalau dia bisa tekun di bidangnya dan ada satu hal dari skill dia yang bisa dia banggakan suatu saat nanti. Menurut saya Dedi Indonesia ini termasuk berhasil ya, karena selain Mayang ini pendidikannya juga masih terjaga, dia juga berada di circle yang positif. Minimal dia tuh selalu berada di lingkungan yang baik. Sekarang dia magang jadi staf di DPR RI. Artinya lingkungannya lingkungan berpendidikan dong. Dan meskipun mungkin karir di dunia entertainment gak melejit ya seperti orang-orang lain atau remaja-remaja lain, tapi menurut saya dia bisa kita jadikan inspirasi nih guys. Hal positif lainnya yang bisa kita pelajari dari seorang Mayang adalah kebijaksanaan. Mungkin dia masih muda ya, dari awal kemunculannya banyak orang gak suka, mungkin karena banyak faktor ya ketidaksukaan orang itu. Tapi saya lihat dari apa yang dia keluarkan atau yang dia publish di media sosial, itu kita tahu bahwa Mayang ini seorang yang terjaga attitude-nya minimal nih. Karena ada satu pertanyaan ini yang menurut saya bijak sih. Ini ada pertanyaan, Mei udah ikhlas belum lihat Jody bebas, gimana tanggapan lu? Jadi FYI, Jody itu sopirnya Vanessa yang bikin tabrakan itu guys. Dan tanggapnya Mayang apa? Kalau dibilang udah ikhlas apa belum, masih ada sedikit kecewa sih. Tapi ini gak boleh berlarut-larut. Insya Allah aku dan keluarga sudah ikhlas dengan kebebasan Jody. Karena kalau aku berlarut-larut gak akan ngembaliin 2 nyawa yang udah hilang. Doa aku untuk tuh bagus Jody, dia bakal ngetak langsung. Artinya dia juga punya mental gitu ya untuk secara gentle nyebut orangnya dan gak sindir-sindiran. Semoga sih bisa membenahi diri supaya kedepannya jauh lebih baik lagi. Tanggapan-tanggapan mengenai kondisi Mayang sekarang yang udah semakin bersinar ya, baik secara penampilan maupun karirnya, ini tentu mendapat respon dari netizen ya. Katanya netizen emang suka kayak gitu, dulu suka hujat, sekarang berbalik arah. Memang manusia tuh gampang berubah guys. Ada juga yang bilang kalau sebenarnya aku dari dulu tim netral sih, tapi kalau dipikir Mayang nih dulu dihujat karena kelakuan dedinya kan. Gak tahu ya. Kalau Mayangnya sendiri mah oke-oke aja. Justru menurutku Mayang lebih hebat, apalagi pas dia bikin konten main gitar tuh keren banget. Gak tahu kalau sebelah bakatnya apa. Aduh, saya angkat tangan ya, karena fans sebelah juga fanatik banget nih. Ada juga yang bilang kalau dua-duanya sama artis jalur musibah. Yang satu bertahan dan memelihara stigma itu, yang satu coba-coba raih prestasi. Kalian setuju nggak dengan pendapat dari akun
US ini. Ada juga yang bilang kalau yang sebelah nyungsep, yang ini bersinar. Menyala Mayang tanpa perlu gendong ponakan. Aduh, netizen emang suka kayak gitu, emang suka bikin perkara. Ada juga yang bilang kalau Mayang akan dikenal karena prestasi bukan sensasi, asal nggak ikut-ikutan geng bapaknya. Aduh. Dari caranya bicara lebih suka Mayang. Ada yang bilang juga Mayang adalah Vanessa. Mayang dari awal nggak pernah angkuh, itu kenapa saya nggak pernah hujat dia proses bagaimana mestinya. Mayang sedang membuktikan ucapannya untuk menjadi rich auntie. Nyalakan sendiri Mayang. Ada juga yang selagi dia nggak ngelawan ortu berarti Mayang anak yang baik. Sepakat sih. Biarpun bapaknya salah tapi dia tetap manut. Gak semua anak bisa kayak Mayang. Ada juga yang memuji outfit Mayang semakin kesini semakin baik. Ada juga komentar bijaksana nih guys. Mayang maupun Fuji sama-sama berproses di jalannya sendiri. Mayang berproses untuk membuktikan dirinya pantas ikut mengasuh dan memberikan apa yang Gala mau. Definisi onti mau membahagiakan ponakan. Kalau saya sih kurang sepakat ya, karena saya gak pernah tahu ya ini kaitannya ponakannya si Mayang dengan si Mayang sendiri seperti apa hubungannya. Dari kisah perjalanan karirnya Mayang ini menurut saya perlu kita jadikan contoh bahwa kita harus tetap di jalur positif meskipun tidak langsung gitu ya kelihatan hasilnya, tapi dengan upaya-upaya kecil itu kita bisa tahu hasilnya di suatu saat nanti. Dan Mayang tuh masih punya banyak kesempatan ya, masih muda, bisa peluangnya untuk lebih sukses lagi, bisa mungkin. Kalau menurut kalian gimana guys pendapat mengenai progres Mayang sekarang? Coba tulis di kolom section di bawah.